Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sucirani dengan NIM 1905 1060 171, Prodi Teknik Pertanian Universitas Syahkuala. Di sini saya akan menjelaskan tentang Carnot dan mesin pendingin untuk menyelesaikan tugas lab termodinamika dengan asisten lab yang pertama yaitu Elvida Hajria Putria dan asisten lab yang kedua yaitu Rini Ayu Marisa Harahap. Siklus Carnot. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Perancis. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin Calor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama yang terjadi pada temperatur lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Proses isotermal kedua yang terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama, zat mengalami ekspansi, sedangkan adiabatik kedua, zat mengalami kompresi. Tahapan siklus Carnot. Siklus Carnot memiliki 4 tahap. Yang pertama, ekspansi isotermal reversible, di mana material menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Yang kedua, ekspansi adiabatik reversible, di mana material berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Yang ketiga, kompresi isotermal reversible, di mana material melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Dan yang terakhir, kompresi adiabatik reversible, di mana material dikembalikan ke keadaan awal, temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Nah, keempat proses di atas dapat dilukiskan dalam bentuk diagram P versus P seperti gambar ini. Efisiensi mesin Carnot. Mesin Carnot mengubah kalor menjadi usaha. Efisiensi mesin Carnot menggambarkan seberapa efektif usaha dihasilkan dari kalor yang diserap oleh sistem. Efisiensi ini dinyatakan sebagai perbandingan antara usaha W yang dilakukan dengan kalor yang diserap Q1 oleh sistem. Karena Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, maka H sama dengan 1 kurang T2 per T1, di mana T2 adalah suhu reservoir tinggi dan T1 sama dengan suhu reservoir rendah. Contoh soal. Di sini diketahui T1 sama dengan 760K, T2 380K, dan Q1 sama dengan 800 Joule. Ditanya Q2. Berarti H sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 atau 1 kurang T2 per T1, dan hasilnya adalah 400 Joule. Nah, yang kedua, mesin pendingin. Prinsip dasar mesin pendingin berlawanan dengan mesin Carnot. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Usaha diperlukan atau dikerjakan pada sistem agar mekanisme ini dapat berlangsung. Jadi usaha W yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dan dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1. Berbeda dengan mesin kalor yang dinilai berdasarkan efisiensinya, kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan efisiensinya, kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya. Koefisien kinerja mesin pendingin adalah perbandingan antara kalor yang diserap di reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan. Nah, itulah penjelasan mesin Carnot dan mesin pendingin. Terima kasih.